Tukul atau Sule? Terinfluence dari lagu-lagunya Nicky Astria, Nika Ardila, Bobby Mercury. Jadi suara aku dari kecil tuh udah tinggi, terus senengannya lagu-lagu slow rock gitu. Kamu bisa main gak sih gitu? Kamu mau main apa nyanyi aja gitu? Di situ aku tuh kayak bisa dipelajari sih, tapi memang butuh proses dan ketekunan. Besok coba keluarin single, apakah itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi sama gua Rio Adiwardana di PR Banget, podcastnya Rio Banget yang selalu didukung penuh oleh Cat & Close selaku manajemen gua. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kali ini gua kedatangan bintang tamu. Biasanya kan cowok-cowok ya, butek ya kan, mata lu ya kan. Gue kasih yang seger deh karena pokoknya. Bukan kali seger. Pokoknya dia udah lama sekali di dunia entertain dan sudah lama juga di industri musik juga. Siapa dia? Dia siapa? Dia adalah Mbak Meggy Diaz. Yeay. Tepuk tangan. Kayak burung dara ditepokin. Makasih Mas Rio. Sama-sama Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Meggy, aku mau tanya nih, maksudnya siapa sih yang gak kenal Mbak Meggy Diaz ya? Maksudnya sepak terjangnya di yang sebelum-sebelumnya udah banyak banget lah gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang mungkin belum tahu lah Mbak Meggy gitu loh. Nah, aku mau tanya, awal terjun ke dunia musik tuh gimana sih? Awalnya dulu tuh aku penyanyi pop Mas Rio. Oh aslinya penyanyi? Aslinya penyanyi pop. Dulu waktu kecil tuh sering ikut festival gitu, pop singer gitu dari kecil. Oke. Terinfluence dari lagu-lagunya Nicky Astria, Nika Ardila, Bobby Mercury. Jadi suara aku dari kecil tuh udah tinggi, terus senengannya lagu-lagu slow rock gitu. Terus festival terus dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah pas aku lagi lulus SMA, ada tawaran dari produser kaki lima lah istilahnya gitu. Mau nggak bikin album nyanyi? Tapi dangdut, 1 album 10 lagu gitu. Oke. Wah tawaran yang susah ditolak nih. Iya lagi. Iya. Zaman itu ya, zaman itu susah banget soalnya. Iya, kan lagi anak kuliahan waktu itu kan baru masuk kuliah gitu Mas Rio. Udah gitu kan, wah kayaknya tawaran bagus tapi aku nggak terlalu bisa nyanyi dangdut gitu. Udah nggak apa-apa, learning by doing aja gitu. Akhirnya di tahun 2009 itu aku masuk ke dunia rekaman tapi bikin lagu dangdut. Waktu itu dangdut koplo waktu itu. Oke, langsung 1 album. Langsung. Itu ceritanya malah gini, sebenarnya produser aku yang kaki 5 itu, kalau sekarang kan kaki 2 ya. Kalau dulu lama-lama kaki 1. Lama-lama punya kaki. Iya, jadi itu sebenarnya nggak sengaja juga Mas Rio. Jadi sebenarnya produser aku tuh mau bikinin maaf ya pacarnya. Nah karena pacarnya nggak mau dikawinin kabur kan. Nah itu udah jadi tuh lagunya 10 lagu. Nyarilah penyanyi gitu. Terus aku dites, loh kok masuk ya? Ya udah akhirnya aku dengan secara tidak sengaja akhirnya rekaman lah itu. Jadi itulah 10 lagu itu 10 buat lagu Mbak itu Meggy. buat aku. Wow. Kayak gitu. Oke. Terus maksudnya itu jadi menjawab juga kenapa dangdut gitu ya? Kenapa bukan genre lain? Karena awalnya dapat kesempatannya di situ ya. Kesempatannya di situ. Dan sebenarnya dulu sih mama aku kepengennya aku jadi penyanyi dangdut, Mas. Oh gitu? Iya. Emang mama maunya? Mama sukanya lagu dangdut kan. Terus aku kalau disuruh nyanyi dangdut aku suka kabur. Oh gitu ya? Kadang saking nggak mau, saking kesel aku sampai nangis, apa sih gitu, nggak punya dangdut gitu. Oh gitu. Dulu tuh gitu. Mungkin karena doa mama kali ya. Sama kayak bapak saya, pengennya saya jadi ulama. Iya. Ini beneran nih prakteknya dia. Bapak saya pengennya saya jadi ulama, makanya saya dimasukin pesantren gitu ya. Pantesan Mas Rio tuh ini banget loh, lembut gitu orangnya, beradab, berakhlak, sopan santun banget. Karena saya lulus SD, saya tuh dimasukin pesantren. Oh iya. Dan sempat mau ada pertukaran pelajaran itu ke Mesir, cuman saya udah keburu udah nggak mau gitu. Tapi sebenarnya papa saya pengen sih jadi
seorang dai Oh gitu iya, loh. pendakwah ya. Ya, karena saya nggak mau, akhirnya jadi kayak sekarang nih. Jadi musisi. Jadi Badung nih. Gitu. Iya. Nah, terus apa namanya? Kalau nggak salah kan ada lagu Secangkir Madu Merah ya. Tadinya mau madu Arab, serius. Iya ya, iya lagi. Madu Arab gimana ya? Mau madu TJ penyanyi Agnes. Iya bener-bener. Ngomongin Arab sih kemana-mana nih. Jauh mas. Timur Tengah. Iya, kan lagi viral nih secangkir madu Arab. Bukan. Apa? Secangkir madu merah ya? Iya, Ya. cangkir madu merah. Responnya gimana Mbak? Waktu itu jujur sih aku kaget mas, nggak Oh, iya? nyangka karena waktu itu lagu Madu Merah itu kan sebenarnya aku recycle mas. Jadi itu original dangdutnya yang nyanyiin Ibu Ice Trisnawati. Oh, Iya yang nyanyi lagu tuh. itu aslinya itu? Engkang, iya lalu dia bikin lagu Secangkir Madu Merah gitu. iya. Nah, itu tahun 2010 mas, aku masuk di label Maheswara. Nah, terus aku rekaman lagu itu tapi merecycle dibikin dangdut apa ya kayak band gitulah, apa dangdut apa ya namanya? Formatnya band ya? Iya, formatnya band Oke, gitu. oke. Kayak gitu. Lalu 2010 aku rilis, terus sering nyanyi di TV, di off air gitu. Seiring berjalannya waktu, nah pas kemarin 2023 tuh banyak teman-teman yang ngomong lagu lu viral tuh gitu di TikTok, di CapCut Iya, gitu. iya. Aku kan nggak main gitu-gitu ya Mas Rio, nggak terlalu concern di situ Oh, waktu oke, itu. oke. Nah kakakku tuh yang main TikTok, lagu kamu naik gitu. Oh iya, santai aja gitu loh. Tiba-tiba panggilan off air maupun on air TV itu berdatangan. Oh ternyata memang naik. Terus aku lihat penyanyi-penyanyi Jawa Timur, penyanyi-penyanyi teman-teman juga pada mengcover lagu itu gitu. Wah alhamdulillah berkah setelah berapa belas tahun tuh. Iya maksudnya ya itu ya maksudnya masa lagu itu Ya, nggak ada umurnya nggak ada sebenarnya, batasnya. sampai kapanpun Betul, gitu ya. betul. Misteri. Ya kalau kan banyak nih zaman sekarang nih berkarya terus langsung menuntut gitu kan. Nah Iya, kan ngoyo ya. pada saat produksi udah menuntut nanti hasilnya maunya kayak begini. Ya, Iya kalau menurut aku berkarya aja, urusan hasilnya bukan urusan kita kan gitu kan. Karena kan kapan lagu itu akan boom atau lagu itu kapan bisa naik, ya. ya semuanya lagu itu goib sih kalau menurut Betul, aku ya. betul. Karena nggak bisa dipastikan kapan ini akan naik. Kalau misalnya ada yang kayak begitu, berapa lagunya sini deh, aku bayarin. Benar, Iya kan? Nggak ada yang bisa memastikan ketika kita merilis satu karya, langsung lagunya langsung naik gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu sih. Yang aku kaget juga tuh, Secangkir Madu Merah. Iya. Maksudnya naik langsung war gitu ya. Alhamdulillah. Keren juga sih maksudnya. Setelah 13 tahun, Mas. Setelah 13 tahun ya. Ya, dulu sempat naik juga sih di TV, di MNC kan aku sering nyanyiin. Di Antv, di Trans 7. Cuman boomingnya tuh nggak seperti kemarin karena dulu belum ada TikTok kayak gitu-gitu tuh belum ada dulu, Mas. Iya, Rilis. nggak kayak sekarang Nggak kan. kayak sekarang. Iya. Iya Mbak, ternyata ada sisi lain Iya. yang Mbak Meggy punya talenta lagi gitu ya. Ternyata di seni peran juga ada ya. Iya, kan masuk juga di sketsa lawak gitu ya, terus pernah jadi co-host juga ya. Iya. Nah itu gimana sih bisa masuk ke sana gitu, sampai bisa masuk ke seni yang satu lagi itu gitu. Itu gimana cerita awalnya? Awalnya nggak sengaja juga Mas Rio. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja juga. Jadi waktu itu jadi bintang tamu di acaranya Mas Tukul waktu itu ya. Bukan Empat Mata waktu itu tahun. Oh masih bukan Empat Mata, Masih bukan. masih yang awal-awal Masih ya? yang awal Iya, ya. 2011 waktu itu aku jadi bintang tamu. Nah kok share-nya bagus gitu. Terus akhirnya sering gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan aku sempat dipegang juga karena udah sering kita off air dan on air bareng. Aku sempat dipegang sama manajernya Mas Tukul. Jadi bukan satu manajemen tapi kita sama-sama diurusin gitu loh. Sama ngasih job bareng. Kalau Mas Tukul off air, dia lawaknya, MC-nya aku nyanyi. Gitu begitu juga di TV gitu. Aku bintang tamu sampai tahun 2019 kan Empat Mata waktu itu sempat off. Betul. Sempat off 4 tahun. 2015 tuh lalu
lanjut lagi di 2019 bikin baru namanya Ini Baru Empat Mata. Oh iya Iya, di benar, Trans benar, 7 benar, waktu benar. itu. Hostnya Mas Tukul, host ceweknya Wika. Nah, terus nggak lama Wika Salim ya, Betul, nggak betul. lama Pepi masuk. Terus lalu sebenarnya aku di belakang di band. Oh di Di bandnya. band awalnya aku di band Mas yang nyanyi, oke. yang nyanyi di band. Nah, karena kita sering bikin gimmick-gimmick gitu sama teman-teman kru Trans 7, setiap kali aku bikin gimmick sama Mas Tukul, loh kok share-nya naik ya? Penonton suka nih. Jadi gimmicknya tuh gimmick asmara antara aku dan Mas Tukul gitu, iya. antara aku, Mas Tukul dan Wika. Jadi memperebutkan pangeran Tukul ini. Iya. Begini. Diperebutkan oleh bidadari tanpa ekor ini Mas. Tapi masih ada selendang kan? Selendang biru. Kayak Oke. gitu. Oh, gitu. Iya, jadi sempet kalau konflik di Empat Mata tuh selalu aku memperebutkan Mas Tukul dan Wika. Itu selalu naik. Nah, Pepi itu sebagai kompornya gitu. Gitu. Terus Bikin lah, gue juga mau, gue kayak gitu. diperebutkan ya Mas Rio. Pengen juga. Iya, cocok loh Mas. Cocok Mas. Iya. Ya tinggal gue kotakin aja nih dikit. Iya Mas, cocok. Kursinya aja udah sama nih. Oke. Terus Iya. berarti berapa lama tuh Mbak? Di situ? Hampir setahun Mas. Setahun ya? Sampai akhirnya kebentur COVID. Oh iya. Gitu. Akhirnya stop ya jadi. Iya, karena kan penontonnya rame kan, terus nggak boleh ada penonton, nggak boleh ada produksi waktu itu. Oke. Akhirnya stop. Nah, apa Mbak? Pasti kan pada saat lagi di dunia itu kan ini berbeda ya sama dunia di nyanyi ya. Iya. Hal apa yang menjadikan suatu pembelajaran buat Mbak gitu di dunia itu? Mungkin ada momen-momen tertentu sehingga Mbak dapat pelajaran apa gitu dari dunia itu. Ada nggak sih gitu? Oh iya Mas, aku tuh banyak belajar ya. Aku belajarnya learning by doing itu Mas. Jadi awal-awal aku di dunia lawak tuh kan nyanyi juga, tapi kadang-kadang suka diajak main juga, main sketsa gitu. Karena pelawak-pelawak itu aku menilainya mereka tuh cerdas banget Mas. Jadi mereka tuh quick thinking gitu loh. Betul. Ngomong apa jadi langsung nyambernya apa gitu. Komedian tuh orang-orang pinter loh semuanya. Iya, betul Mas. Dan dari situ aku belajar, oh kayak gini ya cara ngomongnya. Dulu awal-awal aku takut Mas, nggak bisa ngomong. Pastilah. Udah gimana ya, takut gitu. Apalagi langsung main sama komedian-komedian legend seperti Mas Tukul, Bang Komeng, Bang Sule, terus Jarwo Kuat. Mereka tuh yang ngomong tuh cas-cis-cus gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sempet loh Mas diginiin sama Mas Tukul. Saking aku takutnya ya pucet, nggak bisa main, nggak bisa ngomong apa ya gitu. Karena kan penonton banyak, jadi kayak beban. Gimana ya kalau nyanyi kan biasa ya. Iya, betul. Kalau main sketsa tuh kalau garing takut, aduh gimana Iya, sih benar, gitu. benar. Sampai ada satu momen tuh yang Mas Tukul, kamu bisa main gak sih gitu? Kamu mau main apa nyanyi aja gitu? Di situ aku tuh kayak, Oh iya, sempat digituin ya? sempat digituin Mas Tukul. Tuh. Memang nggak segampang itu. Gak semudah membalikan telapak tangan. Katanya kan orang-orang, alah tinggal ngomong aja. Lu aja situ ngomong coba. Bener Mas. Tapi Karena nggak bisa. gampang ya untuk Betul. masuk ke dalam ruang lingkup yang Iya. vibes-nya sudah terbentuk. Wow. Tiba-tiba kita Iya. baru masuk gitu ya. Iya. Langsung mau dipaksa kita untuk Iya. dipaksa untuk yang ngeblend langsung gitu. Iya nggak bisa. Itu nggak gampang, Nggak gitu gampang, loh. nggak mudah. Gitu. Tapi ya bisa dipelajari sih Mas. Semakin lama aku semakin belajar, akhirnya dapat masukan juga. Jadi sebelum kita tampil ke panggung tuh di belakang panggung pelawak-pelawak senior tuh baik-baik semua dan mau ngajarin. Jadi aku selalu nanya, misalkan sama Jarwo Kuat, kan, Om nanti Megi ngomongnya gimana ya? Nanti kamu gini aja Megi, kalau aku nyeletuk ini kamu balasnya gini. Oh gitu. Dari situ aku terus belajar. Nah sudah lama akhirnya ketemu gitu. Oh sedikit demi sedikit ketemu. Oh ya kalau dia ngomong gini ntar aku balasnya gini. Tapi kadang-kadang aku sama Wika sama Pepi kadang-kadang suka janjian. Oke. Misalkan adu pantun kah atau jokes apa kayak gitu. Oke. Bisa dipelajari sih, tapi memang butuh proses dan ketekunan. Iya. Pastilah, pasti. Berarti lebih susah bikin orang joget atau bikin orang ketawa? Lebih susah bikin orang ketawa Mas. Ya ampun, sumpah. Ngelawaknya di institusi angkatan gitu kan. Gitu. Waduh. Wah,
jenderalnya nggak ketawa, prajuritnya nggak ada yang ketawa. Nggak ada, susah Mas. Susah. Belum lagi ngadepin ibu-ibu pejabatnya. Wah, Waduh, yang kalau ketawanya iya. gitu ya. Belum lagi kalau misalkan, mohon maaf ya ibu-ibu semuanya, kalau misalkan pakaian kita ya di kalangan ibu-ibu pejabat, pakaian kita agak ini sedikit aja, wah itu udah Langsung ya? agak seksi dikit aja, itu udah nggak respect ibu-ibunya. Kan kalau bapak-bapaknya apa kata ibu-ibunya? Mas Rio, ya. gitu. Jangan nonton. Enggak. Gitu. Pernah Mas, pernah ada cerita gini Mas. Jadi Mas Tukul cerita sama aku. Nah, aku lagi nggak bisa ikut off air dia. Dia lagi ngajak penyanyi, mohon maaf ya, boobsnya gede waktu itu. Wah. Nah dia Mau mungkin gitu. terus dia nggak pakai, maksudnya mungkin dia nggak terbiasa di acara seperti itu ya. Jadi bajunya tuh agak begitulah. Iya. Nah pas ini nyanyi bapak, nah ininya tumpah semua. Waduh, langsung di-cut dong sama ibunya. Iya, ibu-ibunya langsung kamu tuh penyanyi gitu langsung. Wah, Langsung ya? Langsung disuruh cut Wah. gitu. Lagian bapaknya bawa bininya sih. Ngapain? Udah tahu caranya begitu. Kan biasanya gitu kan ya, ada ibu-ibunya. Iya, harusnya dilihat dulu rundownnya. Iya. Oh, siapa nih yang nyanyi gini? Oh, Bajunya harus dilihat iya, juga. bilang aja nggak boleh sama atasan kan gitu bisa ya. Iya, bener. Kalau gitu kan jadi repot urusannya ya. Iya, bapaknya ngeliatin penyanyinya, ibunya ngeliatin bapaknya. Iya, bapaknya nggak penyanyi nih, ibunya begini. Saya kalau sampai ibunya, kalau sampai ibunya saya bilang, Bu, mohon maaf, panggungnya di sana. Ada satpamnya ya. Aduh, kenapa ya. jadi nontonin bapaknya ya kan? Karena lu suka begitu Iya, tuh, iya. ya kan? Gitu. Pernah kayak gitu nggak Mas Rio? Enggak pernah. Nggak pernah sekali ya. Aduh, ya Allah. Aduh, iya Mbak. Mbak, oke. Apa ya? Iya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya nih. Ini segmen favorit saya sebenarnya. Oh iya. Jadi ini quick answer. Jadi benar-benar yang jawabnya harus cepat. Ya. Nggak boleh apa ya gitu, nggak boleh gitu. Jadi harus yang tak 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 gitu ya. Karena saya mau spontanitas dari mbaknya juga gitu ya. Oke. Tapi ada beberapa yang dari tim saya, tapi ada beberapa juga yang memang saya suka improve dadakan aja gitu. Ya pertanyaannya. Mudah-mudahan sih berkenan ya. Iya, berkenan. Kasih musik gitu. Iya, harusnya ada musiknya ya. Musik horor ya. Oke, Iya. kita langsung ya. Musik dangdut atau pop? Dangdut. Wis. Of course, dangdut. Dangdut ya. Lupa lirik atau salah ngomong pas nge-host? Salah ngomong aja deh. Salah Jangan ngomong sampai lupa lirik. Oke. Ntar nggak profesional. Siap. Terkenal sebagai host atau penyanyi? Penyanyi of course. Oke. Nanti host mengikuti. Oke. Tukul atau Sule? Maksud tukul. Oke. Iya. Maksudnya tukul itu kan tuh dua, kul tuh keren, jadi sangat keren gitu. Kalau Sule? Nggak apa-apa sih, Kang Sule, aku kenal baik juga. Suka lele. Suka lele. Pura Kang. Oke, yang terakhir nih. Ya. Ganteng bau, jelek wangi. Jelek wangi. Jangan bau. Oke. Berarti ganteng tapi bau atau jelek tapi wangi? Wangi tapi menarik. Gak ada. Ya. Cuman itu mbak pilihannya. Oh, iya. Ganteng tapi bau atau jelek tapi wangi. Jelek wangi deh, nanti kan bisa dipermak. Diketok magic. Yang penting wangi, jangan bau. Nggak apa-apa ya jelek ya. Iya. Yang penting wangi ya. Yang penting wangi. Daripada ganteng. Diamplas dikit loh. Kibau. Oke, Mbak Megi sukses-sukses selalu. Amin, Mas di dunia entertainnya, di dunia nyanyinya juga. Dan ada rencana mau keluar single kah? Insya Allah kan kita mau keluar single apa double ya? Maksudnya double, Wih, double. keluar single. Wih.
Apakah itu? Masuknya double keluarin single. Apakah itu? Oke Mbak Megi, thank you Iya, banget udah terima datang ke kasih, sini Mas dan Rio. mungkin bisa disampaikan ke yang nonton PR banget semua sosial medianya Mbak Megi, terus mungkin bisa didengarkan juga lagu-lagu Mbak Megi sudah bisa didengarkan di mana aja, silakan monggo. Ada di toko-toko terdekat, di warung dan di toko-toko. Siap, sini. Apa maksudnya gini-gini? Sini Yo? ya, nih. Dia jalan. Tuh. Udah pokoknya cari aja, ada deh pokoknya. Ada pokoknya Megi Dias. Iya, pokoknya si manis kinyis-kinyis. Wow. Daripada nungguin orang muji, mendingan kita muji diri sendiri. Bener-bener saya aduh takut diabetes saya. Jangan dong. Oke Mbak Megi, pokoknya sehat-sehat selalu. Sama-sama, Mas. Semoga apa ya, yang diharapkan semoga menjadi suatu kenyataan yang baik di dalam hidup. Amin. Dan apapun yang Mbak Megi jalankan, semoga mendapatkan kelancaran dan tidak mendapatkan kesulitan di dalam prosesnya itu sendiri. Amin. Makasih Mas Rio. Sama-sama. Dan seperti biasa di akhir podcast gue selalu ngomong tetap berpikir positif, yang negatif buang jauh-jauh karena bisa merusak hati dan pikiran kalian. Dan terus saja berkarya, urusan hasil bukan urusan kalian. Ketemu lagi sama gue, Rio Adiwardana di PR Banget, podcastnya Rio Banget yang selalu didukung penuh oleh Cat and Close, selaku manajemen gue. Dan pastinya buat lo semua, sehat-sehat selalu dan bersihkan hati, bersihkan pikiran sehingga kalian bisa berjalan di muka bumi ini dengan jalan yang benar. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dan jangan bersihkan dompet. Dompet jangan dibersihin.